Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas ilmu hukum B4, yang terdiri dari Fiska Alia Ivana, Anggun Rizka Indriani, Ardiani Nurita, Imam Burhanuddin, Teddy Ardiansyah, Muhammad Alfian Alfarin, dan Adib Iza Alfarobi akan mempresentasikan materi mengenai sejarah pembentukan, pengaturan, dasar hukum, dan asas-asas peradilan tata usaha negara di Indonesia. Yang pertama, sejarah terbentuknya peradilan tata usaha negara. Sejarah terbentuknya PT UN ini terbagi ke dalam dua masa, yaitu masa pra-kemerdekaan dan masa pasca kemerdekaan. Pada masa pra-kemerdekaan juga terbagi ke dalam dua masa, yaitu pada masa penjajahan Belanda dan pada masa penjajahan Jepang. Pada masa penjajahan Belanda itu belum tersedia peradilan tata usaha negara yang berdiri sendiri, sehingga dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara itu pada saat itu diselesaikan oleh hakim peradilan umum atau badan-badan khusus di lingkungan pemerintah sendiri, yang mana hal itu didasarkan pada pasal 2 Reglement on the Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justice atau RO, yang menyatakan bahwa pemeriksaan serta penyelesaian sengketa tata usaha negara menjadi wewenang lembaga administrasi itu sendiri. Penyelesaian semacam itu ada yang menyatakan dengan istilah peradilan administrasi umum. Sebagai contohnya yaitu adanya Majelis Pertimbangan Pajak yang dibentuk di Jakarta pada tanggal 11 Desember 1915, yang mana merupakan penyesuaian dari MPP di negara Belanda. Kemudian selanjutnya pada masa penjajahan Jepang. Pada masa ini, peraturan-peraturan yang berlaku sebelumnya dan badan-badan yang berlaku sebelumnya di masa Belanda juga masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan aturan militer Jepang. Hal itu ditetapkan atau terdapat dalam pasal 3 Osamu Seirei nomor 1 tanggal 7 Maret 1942. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pada masa Jepang ini tidak terjadi perkembangan maupun perubahan yang mendasar di bidang peradilan tata usaha negara. Selanjutnya ada masa pasca kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, barulah muncul undang-undang mengenai adanya peradilan tata usaha negara. Terbukti dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman dan kejaksaan, yang dalam pasal 6 ayat 1-nya menyebutkan istilah peradilan tata usaha pemerintahan. Selain pasal 6 ayat 1 tersebut, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 dalam pasal 66 dan pasal 67 juga memuat ketentuan mengenai peradilan tata usaha negara. Selanjutnya, peradilan administrasi negara pertama kali dituangkan dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS nomor 2 garing MPRS garing 1960 menetapkan agar segera dibentuknya peradilan administrasi dan dilanjut dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Namun undang-undang tersebut akhirnya tidak diberlakukan lagi dikarenakan alasan politis. Nah, selanjutnya pada tahun 1966, peradilan TUN juga pernah dirumuskan dalam rancangan undang-undang tentang peradilan tata usaha negara. Nah, sebelum terbentuk peradilan TUN yang mandiri, untuk sengketa-sengketa di bidang TUN, penyelesaiannya dilakukan oleh hakim di peradilan umum atau oleh badan-badan khusus di lingkungan pemerintah sendiri.
Keinginan untuk membentuk peradilan tun ini dipertegas oleh Presiden Soeharto dalam pidato kenegaraannya di hadapan sidang pleno Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 16 Agustus 1978 dan direalisasikan ke dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat nomor 4 MPR 1978 tentang garis-garis besar haluan negara GBHN. Lalu selanjutnya, pada final draft RUU tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada tahun 1982 akhirnya tidak dapat terselesaikan karena adanya keterlambatan dan kegagalan untuk membentuk suatu peradilan tun di Indonesia. Akhirnya, pada bulan April 1986, pemerintah sekali lagi menyampaikan RUU tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan disetujui pada tanggal 20 Desember 1986, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diundangkan pada tanggal 29 Desember 1986 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1986 nomor 77. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3344. Namun, Lembaga Peradilan Tun baru benar-benar diterapkan pada 14 Januari tahun 1991 dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991 tentang penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Secara pengaturan pengadilan tata usaha negara di Indonesia. Pengaturan pengadilan tata usaha negara pertama kali di Indonesia itu diundangkan pada tanggal 29 Desember 1986 setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ini, pejabat atau badan tata usaha negara bisa digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara apabila keputusan-keputusan yang dikeluarkannya merugikan masyarakat. Dengan lahirnya undang-undang ini, aparatur pemerintahan tidak dapat lagi bertindak sewenang-wenang dan setiap kebijakan yang dikeluarkannya harus ditetapkan secara tertulis dan dipertanggungjawabkan secara yuridis. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai perubahan tentang peraturan undang-undang PTUN di Indonesia. Setidaknya ada 2 kali perubahan undang-undang tentang PTUN ini, yaitu yang pertama terjadi pada tahun 2004, di mana dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Perubahan undang-undang ini dilakukan dalam usaha memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sehubungan dengan perubahan itu telah diubah pula Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan salah satu undang-undang yang mengatur lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung perlu pula dilakukan perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah meletakkan dasar kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan umum, baik menyangkut teknis yudisial maupun non-yudisial, yaitu urusan organisasi, administrasi, dan finansial di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Kemudian,
Perubahan yang kedua yaitu perubahan pada tahun 2009, perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjadi Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Sama seperti perubahan pertama, perubahan kedua dilakukan untuk meletakkan dasar kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan tata usaha negara, baik menyangkut teknis yudisial maupun non-yudisial, berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Perubahan ini disahkan pada tanggal 29 Oktober 2009 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dituangkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 160 tahun 2009. Perubahan ini dilakukan dengan menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan ketatanegaraan menurut Undang-Undang 1945. Dasar Hukum PT-UN di Indonesia. Dasar Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN terdiri dari 3 instrumen, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Dan yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Jadi sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ini, peradilan administrasi Indonesia masih bersifat semu. Bersifat semu di sini berarti masih di bawah atau masih terpengaruh oleh kekuasaan eksekutif maupun legislatif. Dan PT-UN pada masa itu termasuk peradilan administrasi yang terdapat dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara nomor 2/MPRS/1960. Jadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ini diundangkan pada tanggal 29 Desember tahun 1986. Undang-undang ini terdiri dari 7 bab dan 145 pasal, yang mana bab 1 membahas tentang ketentuan umum, mengatur pengertian, kedudukan, tempat kedudukan, dan pembinaan. Bab 2 itu tentang susunan pengadilan, mengatur hal umum, seperti ketua, wakil ketua, panitera pengadilan, serta sekretaris. Bab 3 tentang kekuasaan pengadilan, yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Lalu bab berikutnya tentang hukum acara, mulai dari gugatan pemeriksaan di tingkat pertama yang terdiri dari pemeriksaan dengan acara biasa dan pemeriksaan dengan acara cepat, pembuktian, putusan pengadilan, pelaksanaan putusan pengadilan, ganti rugi, rehabilitasi, pemeriksaan tingkat banding, pemeriksaan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali. Ada pula pengaturan tentang ketentuan lain pada bab 5 dan ketentuan peralihan di bab 6. Terakhir, ketentuan peralihan diatur dalam bab 7. Jadi, ada beberapa perubahan penting yang terjadi pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ini, yaitu pada perubahan pertama, yang pertama itu syarat untuk jadi hakim dalam PT-UN, dan yang kedua batasan umur pengangkatan hakim dan pemberhentian hakim. Yang ketiga, pengaturan tata cara pengangkatan dan pemberhentian hakim. Yang keempat,
pengaturan pengawasan terhadap hakim. Yang kelima, penghapusan ketentuan hukum acara yang mengatur masuknya pihak ketiga dalam suatu sengketa. Dan yang keenam, adanya sanksi terhadap pejabat karena tidak dilaksanakannya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dan selanjutnya ada hal-hal penting yang terdapat pada perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yaitu yang pertama ada penguatan pengawasan hakim, yang kedua ada memperketat persyaratan pengangkatan hakim, yang ketiga ada pengaturan mengenai pengadilan khusus dan hakim ad hoc, yang keempat tata cara pengangkatan hakim, yang kelima kesejahteraan hakim, yang keenam transparansi putusan dan limitasi pemberian salinan keputusan. Yang ketujuh ada transparansi biaya perkara, yang kedelapan ada bantuan hukum, dan yang kesembilan ada majelis kehormatan hakim dan kewajiban hakim untuk menaati kode etik dan pedoman perilaku hukum. Selanjutnya yaitu asas-asas hukum acara peradilan tata usaha negara. Asas-asas hukum acara peradilan tata usaha negara secara garis besar ada beberapa asas hukum yang terdapat dalam hukum acara peradilan tata usaha negara. Yang pertama yaitu asas praduga rejmatik. Setiap tindakan pemerintah selalu dianggap rejmatik sampai ada pembatalan. Terlihat di pasal 67 ayat 1 dan ayat 4 huruf A UU PTUN. Yang kedua yaitu asas para pihak harus didengar. Yang ketiga asas kesatuan beracara. Yang keempat yaitu asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari segala macam campur tangan kekuasaan. Terlihat di pasal 3 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Yang kelima yaitu asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Yang keenam yaitu asas hakim aktif, terlihat di pasal 58, 62, 63, 80, dan pasal 83 Undang-Undang PTUN. Yang ketujuh yaitu asas sidang terbuka untuk umum, yang dapat dilihat di pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan pasal 70 UU PTUN. Yang kedelapan yaitu asas peradilan berjenjang. Yang kesembilan asas pengadilan sebagai upaya terakhir untuk mendapatkan keadilan, dapat dilihat di pasal 48 UU PTUN. Yang terakhir yaitu yang ke-10 yaitu asas objektivitas, dapat dilihat di pasal 78 dan 79 UU PTUN. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.